Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Signal akan mempresentasikan State Management Experimental Signal yang beranggotakan Bambang Yudhoyono, Ridan Zaki Habibi Ramadan, dan saya sendiri Teguh Samudra Senopati Buldani. Sini ada pengertian signal. Signal adalah library state management reaktif di Flutter yang digunakan untuk menyimpan dan memantau perubahan nilai state. Ketika nilai berubah, sebuah bagian UI yang mengamati nilai tersebut akan otomatis diperbarui tanpa perlu menggunakan set state, mirip seperti value notifier, tapi lebih powerful dan lebih otomatis. Kelebihan reaktif otomatis UI. Yang pertama, reaktif otomatis UI akan langsung merespon ketika nilai signal berubah tanpa perlu memanggil state. Kedua, kode lebih sederhana. Tidak perlu membuat kelas state atau menulis boilerplate panjang seperti pada provider atau blok. Ketiga, tidak tergantung pada bool konteks. Signal dapat digunakan di luar widget tree seperti pada service, controller, atau logic global. Yang keempat, kompatibel dengan widget Flutter. Karena Signal mengimplementasikan Value Listenable, ia dapat langsung digunakan bersama Value Listenable Builder. Yang kelima, ringan dan cepat. Cocok digunakan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah karena tidak menambah banyak dependensi dan memiliki performa yang efisien. Sini ada kekurangan. Yang pertama, kurang cocok untuk skala besar. Pada aplikasi besar dengan banyak state kompleks, manajemen bisa jadi membingungkan tanpa arsitektur yang jelas. Dua, kurangnya dokumentasi dan komunitas dibanding provider atau river port. Dokumentasi dan komunitas Signal masih terbatas. Ketiga, belum mendukung fitur lengkap. Tidak memiliki fitur seperti dependency, injection, async state, atau provider scope seperti di Riverpod. Keempat, tidak ada life cycle atau scope management. Semua signal bersifat global sehingga perlu hati-hati dalam penggunaan memori jika tidak dikelola dengan baik. Sini ada cara penggunaan yang akan dijelaskan oleh Bambang. Oke, cara penggunaan dari signal ini yaitu dengan cara menambahkan library signal pada pubsec.yaml. Signal adalah paket eksternal, jadi kita harus menambahkannya dalam file pubsec.yaml, lalu jalankan perintah flutter pubget di terminal untuk mengunduhnya. Mungkin untuk studi kasus dapat dilanjut oleh Saudara Ridan. Saya akan membahas tentang studi kasus yang ada di PPT ini. Yang pertama itu ada di main.dart. Di dalam main.dart ini ada sebuah kode program yang dimana ini menghubungkan berisi tentang material app yang dimana dia akan memberikan warna cerah kepada background. Ketika warna di switch menjadi gelap, maka dia akan memberikan background gelap. Selanjutnya ada home screen. Home screen ini berguna sebagai untuk membuat icon yang berada di atas tengah, atas kiri atau kanan, yang digunakan itu untuk men-switch mode gelap atau terang. Berikut ini adalah tampilan ketika dark mode dan ini adalah versi light mode. Untuk kesimpulan, penggunaan signal dalam Flutter memungkinkan pengelolaan state yang reaktif secara global tanpa memerlukan set state atau provider. Dengan signal, aplikasi dapat menyimpan status tema gelap atau terang
mengubahnya secara instan melalui switch, dan memperbarui UI secara otomatis di berbagai widget, seperti app bar dan teks. Widget Watch dari Signal Flutter digunakan untuk merebuild bagian UI yang bergantung pada nilai signal, sehingga tampilan selalu sinkron dengan data. Hasilnya saat switch ditekan, tema aplikasi langsung berubah, termasuk ikon dan teks judul, tanpa perlu logika tambahan. Signal sangat cocok untuk yang pertama itu adalah pengaturan tema. Yang kedua itu ada counter. Yang ketiga itu untuk state global sederhana. Karena sifatnya yang sederhana, ringan, dan minim konfigurasi, Signal menjadi alternatif efisien untuk state management dasar di Flutter. Oke, ini aja PPT dari kami. Kurang-kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.